Ketika Rizik akhirnya mendapatkan kesempatan untuk disidang secara offline, para simpatisan yang datang tidak seberapa. Tidak ada demo besar-besaran, berisi jutaan umat yang membela Rizik. Logistik sudah minim. Oleh sebab itu, tampaknya gerombolan Rizik ini mencari-cari pihak yang bisa mengisi logistik itu. Misalnya, ketika Munarman beberapa hari lalu, terlihat sedang mendekati AHY. Munarman menyatakan siap membantu kubu AHY dalam kekisruhan Partai Demokrat yang sedang terjadi. Bentuk pembelaan yang ditawarkan Munarman adalah secara hukum, jika diminta oleh pihak AHY. Alasannya menurut Munarman sesuai dengan prinsipnya selalu membela pihak yang terzalimi. Ternyata langkah yang sama juga dilakukan oleh Rizik Syihab dalam persidangannya. Ya sekalian aja, Rizik tahu kalau sidangnya selalu jadi bahan pemberitaan media. Apapun yang dia katakan akan dikutip oleh awak media. Walaupun sidang offline hari Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021, lalu itu digelar secara tertutup. Dalam pernyataan eksepsinya, Rizik juga menyinggung soal KLB Partai Demokrat. Untuk dibandingkan dengan kasusnya, acara Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh Kepala KSP Muldoko, yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes, bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok, sehingga mengganggu ketertiban umum, di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 5 Maret tahun 2021. Ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena gembong pelakunya orang istana presiden, sehingga super kebal hukum, kata Rizik. Nah itu, AHY rame-rame bawa pasukan ke kantor Kemenhukam juga banyak orangnya. Kenapa tidak disebut oleh Rizik? Oh iya, kan AHY justru jadi target penawaran jasa, ya. Makanya KLB Deli Serdang juga disebut oleh Rizik dalam eksepsinya. Tentunya, pernyataan Rizik ini menimbulkan reaksi dari kubu Muldoko. Tidak mungkin kan diam saja, apalagi disebut ilegal oleh Rizik. Nyatanya KLB waktu itu digelar dengan sukses. Tidak mendapat larangan dari pihak aparat. Juga tidak pernah disebut ilegal oleh Kemenkumham. Malah sedang diminta untuk melengkapi dokumen buat pengesahan di Kemenkumham. Rizik ini siapa kok bisa menyebut KLB Deli Serdang itu ilegal? Tanggapan balasan, yang keras disampaikan oleh salah satu penggagas KLB, Hengki Luntungan, kepada media. Habib Rizik stres, ujar Hengki, membuka pernyataannya dengan langsung, nuabok ke Rizik. Masih mending masih memakai kata, Habib. Menurut Hengki pernyataan Rizik itu tidak relevan, karena pelaksanaan KLB di Sibolangit bukan karena Muldoko, bukan karena KSP. Habib Rizik, hati-hati kalau ngomong. Itu kami sebagai penggagas pelaksanaan KLB. Jadi sebaiknya, Habib Rizik, yang perlu saya sampaikan, nggak usah singgung-singgung soal istana kebal hukum, sentil Hengki. Kau itu sudah contempt of court, perbuatan yang merendahkan, tidak menghormati lembaga peradilan, pengadilan pun kau lawan. Memangnya kau malaikat? Saya sampaikan ke Habib Rizik, jangan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan, sehingga hakim pun bagi dia tidak ada gunanya, seolah-olah dia memerintah hakim, ini bahaya, lanjut Hengki. Hengki juga menyebut bahwa acara KLB sudah ada izinnya. Dia peringatkan bahwa Rizik bukan aparat polisi. Kalau kau provokator, jangan membandingkan dengan orang yang bukan provokator, tambah Hengki, kembali, nuabok Rizik. Dengan menyebut soal KLB Deli Serdang sebagai ilegal, ini malah membuat Rizik terlihat sedang berpolitik dalam eksepsinya. Bukan sedang membela dirinya sendiri. Melainkan sedang memanfaatkan situasi dan kondisi, di mana dia sedang disorot oleh media. Tampaknya Rizik sedang memasarkan jasanya kepada kubu AHY. Untuk ikutan melancarkan serangan pada kubu Muldoko. Atau jangan-jangan bukan lagi sebagai upaya marketing diri sendiri. Melainkan sudah dapat orderan. Entahlah, gak tahu kita apa yang sudah terjadi di balik layar. Bisa jadi sudah deal, bisa jadi sedang dalam tahap negosiasi. Yang pasti, upaya itu tidak sukses, karena langsung kena tuabok balik dari kubu Muldoko. Alih-alih dapat dukungan publik, malah kena apes. Karena apa yang dikatakan Rizik itu nggak ngaruh. Justru Rizik yang jadi bahan tertawaan lagi, karena abis kena sliding Hengki, seakan dia bukan siapa-siapa lagi.